Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas lagi soal PCX 160 ya. Ada beberapa hal yang penulis lupa mention waktu bahas soal PCX 160 sebelumnya. Ada beberapa yang penulis salah satunya lupa adalah soal PCX hybrid. Tentu ada alasan ya mengapa kok PCX hybrid namanya sulit. Enggak hybrid tok, tapi X apa HB ya, enggak jelas lah kenapa Honda pakai nama sulit. Menurut penulis ada alasan ya mengapa kok PCX hybrid itu yang baru nggak dipasang di PCX 160 tapi di PCX 125. Alasannya menurut penulis adalah karena soal tenaga. Karena ya tenaga dari mesin listriknya itu ternyata kecil, 4 HP atau berapa ya, lupa menulis. Jadi dengan tenaga kecil tersebut kalau dipasangkan di yang tenaganya gede, jadi nggak begitu terasa bedanya. Lawang dipasang yang versi 150 aja ya bisa aja jadi nggak begitu terasa kan ya. Katanya yang review sih tadi kan jadi terasa lebih mantap. Tapi ya tarikan mantap itu bisa berapa, bisa tahan berapa lama kan nggak terusan, karena kan baterainya juga kemampuannya terbatas. Karena nggak bisa terusan ya otomatis nggak bisa disamakan dengan penambahan tenaga secara mekanik ya, seperti PCX 160 itu kan torsinya juga PCX 160 udah nambah jadi 15 Nm. Lagi pula munculnya penambahan tenaganya mesin listriknya itu cuma di RPM rendah saja. Jadi tenaga maksimumnya munculnya di sekitar 3000 rpm kalau nggak salah ya, tenaga maksimalnya itu di 3000 rpm. Padahal yang biasanya kita ketahui itu kalau motor Matic itu mulai gigit koplingnya mulai 1500 lah ya. Ada ya bahkan meningkatkan sampai 2000. Kan pernah dengar ya, per CVT 2000 rpm atau 1500 rpm itu kan. Pernah dengar kan itu ya. Ya itu kalau dilihat dari sisi itu jadinya kalau pakai mesin listrik rasanya ya cuma sebentar kok. Ya entahlah mengapa kok Honda nggak mendesain sehingga motor listriknya itu tenaganya muncul di RPM tinggi. Karena bisa didesain seperti itu, tapi ya nggak ngerti lah kenapa kok Honda memaksakan pasang motor listrik yang RPM-nya rendah di situ, tenaga maksimumnya di situ. Karena penulis baca-baca itu bisa kok diatur sehingga tenaganya muncul di RPM tinggi, nggak cuma serendah di 3000 rpm gitu. Jadi ini lebih ke
pemilihan desain Honda dan kemampuan dari Honda itu sendiri. Beli versi yang hybrid pun menurut penulis nggak banyak gunanya ya, karena ya kalau pakainya untuk macet-macetan nggak begitu berguna, karena ada waktu pengisian sendiri, nggak bisa terusan dipakai mesin listriknya itu, karena sumbernya dari baterai, dan kalau baterainya habis ya yang ambil listriknya yang ngisi listriknya itu adalah dinamo alternator dari mesin bensinnya. Jadi di saat start mungkin tenaga nambah, tapi di saat lain tenaga jadi kurang karena dipakai untuk ngisi akinya itu. Kelemahan lain yang versi hybrid ini lebih berat untuk mengakomodasi aki dan mesin listriknya, motor listriknya. Selain itu bagasi juga jadi kepangkas. Kalau yang PCX biasa itu bagasi bisa sampai belakang. Di yang versi hybrid itu separuh belakang keambil, kepakai untuk akinya hybrid. Jadi bagasi berkurang berapa, 4 liter mungkin ya. Kelihatannya kecil, tapi kalau misalnya bawa benda-benda panjang jadi nggak bisa sepanjang ya sebelumnya lah. Terus ya udah, yang hybrid udah. Jangan lupa juga ya, yang hybrid ini 125 cc ya. Tenaganya kalau nggak salah 12 HP. Jadi hybrid sudah. Yang berikutnya yang penulis lupa sebutkan itu soal rangka. Jadi rangka PCX 160 ini ganti juga. Katanya untuk mengurangi gerakan ke samping atau apa gimana gitu loh. Penulis nggak tahu. Ya itu masukan dari mana juga nggak tahu, karena kalau dari orang Indonesia kayaknya nggak ngereken ya soal gitu-gitu ya, karena ya orang Indonesia kan kebanyakan pakainya nggak untuk jalan bebas hambatan ya, nggak dipakai gaspol. Bersamaan dengan ganti rangka ini juga ganti engine mounting, ganti dikatakan perbaikan di bagian engine mounting. Entah benar itu perbaikan atau penurunan kan ya nggak tahu juga ya, karena ya namanya perbaikan seperti itu nggak bisa dinilai dari bentuknya aja ya. Selama ini sih pemakai PCX itu ngomongnya bikin sakit pinggang ya. Ya sudah ciri sih,
NMAX ini pun juga sama, bikin sakit pinggang kalau nggak dimodif. Entah apa perbaikan itu juga menyelesaikan masalah sakit pinggang dari PCX yang sekarang, karena jelas bahwa apa walau suspensinya dibilang empuk, pakai 3 tingkat kekerasan yang katanya hebat banget, yang katanya bisa bikin makin nyaman, tapi dalam kenyataan kan ada aja pemilik NMAX, pemilik PCX yang bilang suspensinya keras bikin sakit pinggang. Dugaan penulis sih ya di bagian engine mounting itu, jadi di perbaikan yang baru karetnya katanya diperbaiki, tapi entah perbaikannya ya apa nasibnya kayak Vario. Soalnya kan kayak Vario itu katanya kan dulu pakai baut, terus kemudian diperbaiki dalam tanda kutip, dan akhirnya jadi nggak pakai baut, jadinya gampang lepas, jadinya mudah kodok-kodok. Iya, kayak gitulah tipe perbaikannya Honda. Entah tipe perbaikannya yang kayak gimana. Yang jelas penulis letakkan aja gambarnya ya. Yang jelas yang satu jadi yang sering jadi keluhan dari Honda PCX, termasuk juga Yamaha NMAX ini juga, beda pabrik tapi yo kelemahannya sama karena cara desainnya, cara pikirnya sama. adalah sakit pinggang. Sakit pinggang itu penyebabnya engine mountingnya. Engine mountingnya itu yang apa, bikin orang ngerasa sakit pinggang. Karena kenapa? Ya engine mounting model Yamaha atau Honda itu mengarahkan getaran itu ke mesin. Jadi mesin itu dibuat punya 4 pivot ya. Jadi karena 4 pivot, goyangan kecil-kecil itu nggak kita rasakan, kelihatan anteng. Tapi begitu ketemu sambungan jalan, nemu bam, nemu apa lah, pokoknya perubahan jalan yang lebih besar, itu langsung jedak, langsung nyentak gitu. Itu jadi sumber sakit pinggang. Jadi kalau perubahan jalan kecil nggak banyak, bagian dari suspensi itu bikin motor anteng. Jadi walau jalan bergoncang seperti apapun tetap anteng. Terus suspensi tersebut membuat motor jadi level. Jadi waktu direm pun nggak sampai jungkit ke depan. Itu keunggulannya. Jadi dalam kondisi apapun, lagi ngegas, lagi ngerem, motor itu datar, terus maju ya gini, mundur ya gini, nggak sampai kalau akselerasi itu ndanga, terus kalau apa ngerem itu jingkluk, enggak. Jadi itu keunggulannya engine mounting itu. Tapi ya gitu, kalau goyangannya besar jadi nyentak, langsung kena pinggang itu, jedua, bikin sakit. Nah, itu yang bikin sakit pinggang. Kalau itu dimatikan, maka motor itu jadi lebih mudah bereaksi terhadap jalan. Jadi goncangan jalan yang kecil-kecil pun terasa. Jadi kalau direm ya lebih dingklu, kalau digas ya lebih ndanga. Nah, yang jadi masalah adalah penulis kan sudah sering bahas bahwa suspensinya Honda itu jelek ya.
apa Kayaba dan Showa yang dipakai untuk motor metik itu kan untuk suspensi belakang anu ya, mereka ini pakai cara yang bodoh ya, pakai cuma single action. Nggak ada hubungannya dengan biaya, karena dengan biaya yang sama kita bisa beli suspensi aftermarket yang double action dengan kualitas material dan kualitas desain, kualitas teknologi yang lebih tinggi dari yang ditawarkan pabrikan. Nah, ternyata ya penulis salah ya. Ada yang penulis salah ya. Penulis pikir itu cuma terjadi di Indonesia saja, tapi ternyata enggak. Jadi penulis pikir kan ya, suspensi jelek Kayaba dan Showa ini yang bawaan motor baik PCX maupun NMAX itu jelek cuma karena buatan lokal saja, tapi ternyata enggak. Karena yang di Inggris pun sama. Di Inggris sana kan ada PCX juga toh ya. Itu diomongi kalau motor dipakai kencang itu goyangan naik turunnya itu enggak berhenti. Jadi bul gitu terus katanya kalau dipakai di kecepatan berapa 65 mil per jam ya sekitar gaspolnya PCX lah 110 km per jam. Basically, now the rear shocks were updated as part of the massive 2018 overhaul, but and around town they're perfectly fine, they're adequate, I'd say. You do know what's going on underneath you, but it's not too uncomfortable. But if you step away from that sort of 30-mile-an-hour threshold of the urban landscape, you do start to notice that things become undone a little bit. And then when you move out into 60-mile-an-hour roads, if you fancy venturing onto a twistier road, it starts to feel like you're riding a trampoline a little bit. It's very, very bouncy, and at the rear, when you're taking a corner at speed, you can sometimes just be getting a little bit of a shimmy on. You know, it never gets upset, and it's quite funny, to be honest. It's quite fun, and it just adds to the sort of quirky, exciting riding package that you get. But when you hit a big pothole, or you hit a speed bump or something like that, you just get a quick bang. And you do feel, you know, you feel the full travel, and you think, you know, you do feel that in your legs and the bottom of your spine. But as I say, nah, jadi dipakai di kecepatan itu suspensinya nggak stabil. Nah ini sudah sama persis cirinya dengan suspensi apa Kayaba atau Showa buatan lokal ya. Jeleknya kayak gitu juga. Jadi teknologinya itu sudah teknologi Jepang, itu sudah ciri teknologi Jepang ya. Jadi kalau dipakai kencang nggak stabil. Makanya apa jadi muncul pepatah ya, muncul wejangan ya. Kalau pingin stabil harus keras. Nah itulah. Itu ciri suspensi jelek merek Jepang. Dipakai kencang nggak stabil kalau suspensinya empuk. Jangan disamakan dengan Öhlins ya. Öhlins nggak gitu. Empuk pun bisa stabil. Beda dengan suspensi merek Jepang ya. Jangankan Öhlins lah. DBS ini yang penulis pakai kecepatan 100 ya stabil tuh. Nah kayak gini lewat jalan nggak enak gini stabil. Jadi ya kalau dari sisi keamanan jelas lah suspensinya Jepang itu nggak aman. Lewat jalan nggak rata gini ya lebih pede pakai suspensi ini aftermarket DBS atau YSS atau ya kalau mampu Öhlins lah daripada kalau pakai buatan KYB mahal tapi kualitasnya jelek, barang nggak bagus tapi dijual mahal, barang teknologi kuno materialnya jelek tapi dijual mahal. Ya itulah merek Jepang.
Katanya sih ada perbaikan, jadi katanya suspensinya jadi lebih panjang kalau nggak salah ya, kalau katanya yang mesin ya, ya yang mesin. Entah kalau suspensi lebih panjang ini bakal lebih nyaman atau enggak. Tapi kalau lihat yang terjadi di Honda ADV kayaknya kok enggak ya. Emang dibuat panjang tapi yang keras, yang dibuat lebih panjang ulirannya. Jadi sama-sama sama-sama enggak nyaman. Entah kenapa nggak niru Ollins ya. Ollins itu kayaknya ada kok yang suspensinya itu cuma satu rate toh, single rate apa, cuma satu tingkat kekerasan per, nggak tiga kayak PCX gitu. Terus tinggal satu lagi. Nah, apakah yang PCX 160 ini akan juga memperbaiki yang sekarang ini jadi kelemahan PCX? Jadi kelemahan PCX sekarang ini kan dredeg ya, lebih mudah dredeg lah daripada Matic NMAX. Mungkin orang Jepang ini nggak bisa ya memahami kebiasaan orang Indonesia. Ya maklum, mereka cukup menutup diri ya terhadap masukan-masukan masyarakat. Mereka itu kalau terima masukan dari reviewer, padahal reviewer itu seringkali nggak mewakili masyarakat. Karena ya kelemahan motor yang menurut masyarakat perlu diperhatikan sama reviewer seringkali dilewatkan. Ya semoga kedepannya reviewer itu lebih memasyarakat ya, seperti yang penulis bahas sebelumnya. Jadi getaran mesin itu dibahas, terus suara mesin dibahas, kenyamanan kaki dibahas. Yang getaran itu sama Honda sudah dibenahi dengan menambahkan karet di sambungannya setang. Jadi dari dari asnya setang itu ke setang ada sambungannya, jadinya pasti lebih empuk ya, lebih minim getarannya. Cuma mungkin aja yang muncul malah getaran di kaki. Kalau yang sekarang katanya sih nggak sampai kayak NMAX ini lah getarannya, sampai bodi aja bunyi kan ya kalau di NMAX ini. Terus ya itulah pokoknya yang geredek itu bisa dikurangi rupanya. Itu mestinya bisa membuat pembeli itu jadi makin tertarik. Tapi ya lihat catatan sendiri ya, geredeknya di Honda ADV itu kan ya nggak sembuh kan ya, nggak sembuh karena
karena ya Hondanya mungkin nggak ngerti caranya mengendarai orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kan kalau berkendara itu seenaknya ya, mulai dari awal gasnya wis pol. Ya efeknya ausnya kampas kopling meningkat, sehingga kampas kopling ini jadi muncul aus. Karena aus jadi banyak kotoran di bagian rumah koplingnya. Dan karena Honda tidak menyediakan tempat buang untuk sampah-sampah ini, sebagai hasilnya sampah-sampah ini ngumpul jadi satu, dan efeknya adalah ya sampahnya ini jadi sumber geredeknya itu ya, karena jadi kayak jalan berpasir lah kan, ban itu jadi nggak ngegrip ke jalan, sehingga ya jadi mudah tergelincir kan ya, kayak gitulah kira-kira geredek gitu ya. Ya solusi geredek sendiri sebenarnya bisa dari pengendara ya. Mungkin Honda itu mengharapkan ya rider itu kalau ngawalin gas ya kalem-kalem lah, jangan langsung gaspol. Uniknya sih Honda sendiri justru menyarankan kalau mengurangi geredek itu gasnya jangan kalem-kalem malah ya. Itu kalau katanya Honda loh ya. Honda itu menyarankan kalau mengurangi geredek itu pakainya jangan kalem-kalem di RPM rendah, harus yang get gitu ya. Entah kenapa kok ngomongnya kayak gitu, karena ini penulis pakainya kalem-kalem, nggak geredek sampai sekarang, nggak geredek ya. Ini pada Landmax nih ya. Landmax kan katanya ada juga penyakit geredeknya. Kilometer sudah 2.500. Ya, caranya penulis justru berlawanan dari yang disarankan oleh Honda itu ya. Ya mungkin itu juga mengapa kok sampai sekarang masih ada aja pemakai ADV yang mengeluh mengalami geredek ya. Karena memang ya Honda sendiri nggak ngerti lah cara pakai motor orang Indonesia. Ya wes lah, intinya PCX 160 itu ya dari sisi tampilan harus kayak gitu. Itu mungkin ada yang suka, tapi menurut penulis itu bukan selera Indonesia. Kalau PCX yang oldnya yang bentuk sekarang ini langsung di stop, ada kemungkinan orang malah nggak beli ya, malah pilih model lain, entah model apa. Mungkin jadi Honda ADV nya yang meningkat atau bagaimana, atau NMAX nya yang meningkat. Kalau yang mikir keselamatan ya jelas nggak akan beli PCX ya, karena PCX ADV nya ABS nya cuma satu. Karena ABS cuma satu ya otomatis nggak sama yang dua ya. Ya wis lah, begitu aja. Nanti pasti soal harga penulis perkirakan PCX 160 itu harganya lebih tinggi. Entah bener kalau apa ada peningkatan kenyamanan. Kalau bener ada peningkatan kenyamanan, bisa jadi senjata ampuh melawan NMAX ini yang dari pabrikan memang pabrik suspensinya kemplu, terus apa cara engine mountingnya juga bikin sakit pinggang. Ya wis begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.